Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Jadi di sini dijelaskan persyaratan, alur, tata cara pendaftaran, dan jadwal untuk seleksi PPG tahun 2022. Langsung saja kita baca di bagian ini. 1. Data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik pada tanggal 30 Januari 2022. 2. Calon peserta terdiri atas 2 kategori, yaitu A. Guru yang diangkat sampai dengan tanggal 30 Desember 2015. B. Guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. 3. Peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang keempat, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun PKB masing-masing. Yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Yang keenam, persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal pendaftaran, jadwal pelaksanaan, dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2. Jadi ini ialah inti dari surat edaran ini, yang dimana di lampiran-lampiran berikutnya itu ada penjelasan tentang syarat, pendaftaran, dan alur serta jadwal untuk mendaftar PPG tahun 2022. Sebelum itu kita bakal bahas dulu ya yang di poin 1. Di sini data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran Dapodik tahun 30 Januari 2022. Jadi ini guru-guru ya yang sudah diperbaiki datanya atau sudah diverifikasi data pusdatinnya melalui laman Perpal PTK, baik itu dari perbaikan NIK, NUPTK, tanggal lahir, serta jenjang pendidikan S1 untuk guru. Karena data yang akan diambil dari Dapodik ke SIM PKB untuk pendaftaran PPG itu harus sesuai dan benar-benar sama dengan KTP maupun kartu keluarga, seperti tanggal lahir dan nomor KTP-nya. Jadi di sini harus sesuai dan itu akan diambil sebelum tanggal 30 Januari 2022. Jadi ini untuk pemutakhiran datanya sudah selesai periodenya. Paling kita cuman bisa memperbaiki jenjang pendidikan. Dan untuk jenjang pendidikan itu bisa diperbaiki secara mandiri melalui laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ini akunnya dibuat oleh operator sekolah dan guru-guru dapat mengaksesnya secara pribadi dan dapat memperbaiki data jenjang pendidikan. Ini hanya jenjang pendidikan. Untuk data NIK dan NUPTK itu melalui operator di Perpal PTK. Oke, lanjut ya. Di sini calon peserta terdiri dari 2 kategori. Tahun ini itu ada agak sedikit berbeda dengan persyaratan tahun lalu, yang dimana tahun lalu itu TMT-nya hanya boleh guru yang memiliki TMT per tanggal 31 Desember 2015. Kalau untuk tahun ini, guru yang memiliki TMT tahun 2015, 2016 sampai dengan 2019 itu dapat mengikuti ujian PPG ataupun seleksi PPG tahun 2022. Jadi ini sangat membantu karena guru-guru kita yang tahun lalu tidak dapat mengikuti PPG dapat mengikuti PPG tahun ini. Berikutnya, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG. Jadi ini guru-guru yang PLPG tahun-tahun sebelumnya, sebelum terbitnya program PPG, itu yang gagal mengikuti ataupun belum mengikuti UTN-nya ya dengan syarat 4 kali ya, dengan syarat sebanyak 4 kali, itu
dapat mengikuti PPG tahun 2022. Yang keempat itu calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Ini nanti bakal kita bahas di langkah-langkahnya ya. Bakal kita coba pendaftarannya, bagaimana cara, prosedur, dan upload bagian berkas yang akan dibutuhkan dalam pendaftaran PPG ini. Yang kelima, verifikasi validasi dilakukan melihat linearitas antara bidang studi yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4. Jadi ini ijazahnya harus linear ya, sesuai dengan program studi yang dipilih. Misalkan program studi saya matematika, maka dari itu ijazahnya harus lulusan matematika, dan itu juga harus pendidikan SPD. Yang tidak linear itu ijazahnya sarjana hukum namun memilih program studi matematika, tidak linear, dan itu pasti dinyatakan gagal dan tidak dapat memperbaiki data karena yang diambil itu data yang sesuai dengan ijazah, itu yang bakal diambil. Maka dari itu nanti bakal ada upload scan ijazah asli atau fotokopi yang dilegalisir. Dan poin ke-6 ini akan kita bahas dan kita baca di lampiran 1 dan lampiran 2 tentang persyaratan, tata cara, dan jadwal pendaftarannya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Kita scroll ke bawah. Di sini ada persyaratan dan tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Di poin A dan 1 itu ada persyaratan peserta. A. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi. Yang B. Terdaftar pada Dapodik ya. Jadi ini jelas guru-guru yang terdaftar di Dapodik, masa kerjanya itu sudah 2 tahun. Maka dari itu TMT-nya maksimal sampai dengan 1 Desember 2019. Yang ketiga itu memiliki NUPTK, ini yang paling wajib. Jadi guru-guru yang tidak memiliki NUPTK itu tidak dapat mendaftar PPG. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya guru-guru tersebut harus mengurus NUPTK melalui operator. Dan itu memakan waktu cukup lama karena ada proses validasi dari tahap penguploadan data seperti KTP, SK pengangkatan, SK kerja, ijazah S1, ijazah SMA, SD, dan SMP. Lalu itu akan diupload dan diajukan oleh operator. Dan prosesnya panjang karena ada validasi melalui dinas provinsi, validasi melalui LPMP, dan validasi melalui Ditjen Pusat. Dan setelah itu bakal ada penerbitan NUPTK. Jadi guru-guru yang belum memiliki NUPTK, silahkan hubungi operatornya, minta uruskan NUPTK. Dengan syarat harus menyiapkan scan fotokopi ijazah SD sampai S1, SK mengajar, dan SK pengangkatan. Itu kalau nggak salah 3 tahun dari tahun ini. Dan D. Diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Artinya ini guru yang diangkat mulai 1 Januari 2019 sampai dengan sekarang. Artinya masa kerjanya minimal 2 tahun. Dan ini guru-guru yang tahun lalu nggak bisa ikut PPG karena TMT-nya kurang dari tahun 2015 seperti tahun lalu, itu tahun ini dapat mengikutnya. E. Memiliki kualifikasi akademis S1 atau D4 sesuai bidang studi. Nah, ini yang kita bahas tadi sebelumnya, harus S1 dan program studinya harus linear ya di bidang studi PPG yang akan diikuti. Jadi guru-guru yang memilih program studi misalkan matematika namun sarjana teknik mesin ataupun hukum itu tidak dapat diluluskan dalam seleksi administrasi. Jika dia teknik mesin, maka harus bidang studinya teknik mesin. Jika dia sarjana hukum, jelas tidak akan bisa diperbaiki karena dia akan ada 3 informasi setelah pendaftar seleksi. Itu ada diterima, yang kedua ditolak dapat diperbaiki, dan yang ketiga ditolak tidak dapat diperbaiki secara permanen. Yang F, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Nah, ini yang kita bahas tadi sebelumnya, mulai dari 1 Januari sampai sekarang.
Yang G, berusia setinggi-tingginya 58 tahun. Jadi ini batas maksimal usia untuk ikut PPG itu 58 tahun per 31 Desember 2022. Ini berikutnya sehat jasmani dan rohani dan bebas narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya, dan berkelakuan baik. Nah, inilah persyaratan umum pada program seleksi administrasi untuk PPG tahun 2022. Lalu persyaratan berkasnya itu ada hasil pindai scan ijazah S1 yang asli atau fotokopi, namun harus dilegalisir perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, dapat melampirkan surat pernyataan dari Jedikti. Jadi ini sudah jelas ya syaratannya, tinggal disiapkan. Yang B, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, asli atau fotokopi, legalisir dinas pendidikan provinsi atau kabupaten kota. Nah, ini SK TMT-nya, misalkan saya diangkat sebagai guru per tanggal 17 Juli 2016. Maka dari itu saya akan scan SK-nya. Kalau yang asli itu tidak perlu dilegalisir ya. Kalau yang asli hilang, yang ada fotokopi berarti harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Biasanya ini cukup dengan legalisir Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau cabang dinas. Kalau untuk jenjang SMA dan SMK. Tapi kalau untuk jenjang SMP, SD itu langsung ke kabupaten. Yang C, hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, asli atau fotokopi. Jika asli tanpa harus legalisir, fotokopi dia harus dilegalisir. Atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2020-2021 dan 2021-2022 bagi guru non PNS, boleh yang asli, boleh yang fotokopi. Ya, jika fotokopi harus legalisir. SK tersebut dilegalisir oleh ini satu, Dinas Pendidikan Provinsi, ini untuk PNS, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Yang ketiga ini ketua yayasan bagi guru tetap yayasan atau honorer ya. Yang keempat ini Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau BKD untuk guru yang bukan PNS tapi dia mengajar di sekolah negeri. Nah, jadi ini sudah jelas ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan satmingkal teman-teman. Kalau teman-teman honor tapi di sekolah negeri berarti harus ada legalisir dari Dinas Pendidikan. Tapi kalau teman-teman honor dari guru yayasan, cukup dilegalisir oleh ketua yayasan. Jika teman-teman upload file yang fotokopi, harus dilegalisir. Kalau yang asli tidak perlu dilegalisir. Yang D, hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2021 dan 2021-2022. Asli atau fotokopi dan wajib juga dilegalisir kepala sekolah. Nah, ini SK dari kepala sekolah, SK pembagian tugas mengajar. Jadi ini kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa minta ke kepala sekolah 2 tahun ya. Tahun 2021 dan 2021-2022. Lalu berikutnya hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Nah, ini formatnya ada nanti ketika kita mendaftar seleksi PPG ataupun seleksi administrasi. Itu akan disediakan formatnya. Kita cukup tinggal edit, kita print, lalu kita tempel materi dan minta tanda tangan kepala sekolah. Lalu berikutnya kita bakal bahas bagaimana cara proses pendaftarannya. Nah di sini kita mendaftar menggunakan aplikasi SIM PKB. SIM PKB itu teman-teman bisa akses melalui laman pendaftaran ppg.kemdikbud.id atau teman-teman bisa langsung klik PPG, atau teman-teman bisa langsung ketik SIM PKB ya. Lalu tinggal pilih aja portal layanan program ketika Kemdikbud. Nah, di sini teman-teman yang belum mendaftar SIM PKB, teman-teman dapat mendaftar cukup dengan klik registrasi akun KTK. Lalu teman-teman pilih scroll ke bawah ya.
Sebelum kita daftar, kita cari dulu nomor UKG-nya, klik cari nomor UKG, lalu tinggal ditulis namanya, misalkan Andi, pilih provinsinya, misalkan Sumatera Utara, lalu kabupatennya, misalkan Selangkat, lalu tinggal cari GTK. Ya, ini nggak perlu diapa-apain. Nah, nanti akan tampil nama Andi, ya. Tinggal cari nama teman-teman. Ya, tinggal cari satu persatu. Contohnya ini kalau dia belum aktif di SIM PKB, dia keterangannya belum registrasi akun SIM PKB. Kalau sudah, dia akan seperti ini, ya. Jadi teman-teman yang belum punya, cukup daftar, lalu teman-teman copy nomor UKG-nya. Ini dia. Teman-teman copy, lalu teman-teman klik registrasi akun, lalu di paste di sini, lalu teman-teman masukkan tanggal lahir teman-teman. Setelah itu teman-teman klik saya bukan robot, lalu teman-teman klik registrasi atau register, ya. Nanti akan muncul file PDF-nya yang berisi tentang akun dari username dan password di akun SIM PKB tersebut. Jadi ini kita bisa daftar mandiri bagi teman-teman yang belum mendaftar. Dan setelah mendaftar, teman-teman wajib memperbaiki data, mengisi mata pelajaran ataupun program studi sesuai dengan jenjang dan ijazah teman-teman. Lalu teman-teman bisa gabung ke komunitas MGMP. Karena wajib mengikuti komunitas MGMP dan wajib memiliki SIM PKB. Oke, lanjut ya. Kita bahas lagi. Nah, untuk pendaftarannya, teman-teman bisa akses link ini, ya. Saya klik kanan langsung ya. Atau teman-teman juga bisa melalui SIM PKB ini. Kalau dari sini, ya. Kalau dari link tadi ini, teman-teman cukup masukkan nomor SIM PKB yang sudah saya daftar, lalu masuk kata sandi, ya. Lalu ketik kata sandi, lalu klik masuk. Maka nanti akan tampil di laman PPG langsung, ya. Nah, ini laman PPG-nya. Linknya pendaftaran PPG, ya. Kalau SIM PKB dia seperti ini. Nah, jadi ini untuk akun SIM PKB itu dia fungsinya banyak, ya. Jadi kita bisa akses ke beberapa fasilitas, misalkan ada guru berbagi, ini untuk RPP, bisa gabung ke PPG, bisa ikut guru bergerak, bisa ikut guru penggerak, bisa ikut diklat dan lain-lain, atau skilling juga bisa. Jadi ini fungsinya banyak. Kita dapat mengikuti semua fasilitas yang ada di sini dengan menggunakan akun satu, yaitu SIM PKB. Dan di sini ialah akun SIM PKB saya. Sebelum kita mendaftar, tentunya kita harus cek dulu validasi NIK dan NIPTK. Seperti yang saya jelaskan, datanya harus valid sebelum tanggal 30 Januari tahun 2022. Dan ini data saya sudah valid, sudah checklist 2, sudah checklist hijau 22 ya, terutama di NIK dan NIPTK. Dan jenjang karir saya sudah S1. Jadi ini yang paling penting dicek dulu sebelum melakukan pendaftaran. Dan nantinya ketika teman-teman ingin mendaftar, itu akan ada undangan langsung dari PPG-nya, akan tampil pop-up-nya di sini seperti fitur cek validasi data Pusdatin. Jadi teman-teman tinggal klik daftar atau lanjutkan, maka nanti secara otomatis akan dialihkan ke PPG dalam jabatan seperti ini. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal klik mendaftar. Karena ini belum dibuka pendaftarannya, maka dari itu ini belum ada akses untuk mendaftar. Oke, lanjut ya. Nah, di sini yang nomor 2, ini guru membuka situs SIM PKB. Ya, ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Lalu kita unggah upload hasil pindai scan ijazah asli bagi guru yang terkendala dengan akses internet dan dapat dibantu oleh kepala sekolah atau pendidikan. Oke, ini setelah login kemari, nanti kita klik daftar. Nanti kita akan disuruh untuk upload berkas ijazah S1, fakta integritas, SK-TMT ya, pengangkatan pertama, SK tugas mengajar ya, 2 tahun terakhir, dan SK pengangkatan yayasan 2 tahun terakhir. Jadi itu yang akan kita upload. Nanti akan juga banyak mengisi biodata seperti perbaikan data program studi, perbaikan nama lengkap, tanggal lahir, dan lain-lain. Nanti bakal banyak yang akan diisi melalui laman ini. Dan ini belum bisa diakses ya,
bakal kita bahas ketika pendaftaran sudah dibuka. Oke, berikutnya guru menetapkan bidang studi. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Program studinya ditetapkan sesuai dengan ijazah, dia harus linier. Kalau tidak, dia akan ditolak seleksinya. Lalu guru mengisi nama perguruan tinggi. Nah, ini mengisi nama perguruan tinggi sesuai ijazah kita ya. Nanti bakal kita isi melalui laman ini semua. Lalu di sini berikutnya ada LPMP bakal melakukan verifikasi. Kalau kita sudah menyelesaikan pengisian data, penguploadan berkas dan lain-lain, ini akan diverifikasi oleh LPMP. Dan di sini bakal ada 3 keterangan seperti yang saya bilang sebelumnya, itu akan ada disetujui jika berkasnya sudah linier dengan bidang studi dan ijazahnya. Lalu ada ditolak permanen jika ijazahnya tidak sesuai dengan program studi. Contohnya, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linier dengan program studi PPG. Ini sebagai contoh. Lalu ada tolak tapi dapat diperbaiki, itu jika guru yang sarjana bahasa Inggris ya mengikuti program PPG memilih guru kelas, bukan guru mapel. Ini akan ditolak namun dapat perbaiki. Misalkan juga sarjana matematika namun di pemilihan program studinya memilih komputer, itu juga jelas bakal ditolak namun dapat diperbaiki sesuai dengan ijazah. Dan ini semua nantinya kita bakal akses melalui laman CPKB ini. Oke, berikutnya ada jadwal pendaftaran. Di sini pengumuman pendaftarannya tanggal 3 Februari. Pendaftaran dan pengiriman berkas itu tanggal 10 sampai dengan tanggal 23. Itu hanya 13 hari ya. Perbaikan berkas itu tanggal 10 sampai tanggal 25. Jadi setelah didaftar nanti akan ada verifikasi langsung dari LPMP apakah kita disetujui atau ditolak. Jika ditolak, kita dapat memperbaiki berkasnya mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 25. Lalu perpal oleh petugas. Nah, di sini akan ada perpal tanggal 10 dan tanggal 28. Biasanya ini setelah selesai pengiriman berkas, itu akan ada perbaikan berkas. Biasanya setelah tanggal 23 itu kita harus memperbaiki berkas. Lalu setelah tanggal 25, kita bakal lihat hasil perpal dari petugas. Jika data kita disetujui, maka kita dapat melihat hasil pengumumannya di tanggal 4 Maret ini. Jadi, penentu dari kelulusan seleksi administrasi ialah program studi yang sesuai dengan ijazah teman-teman. Jadi, pastikan sesuai dan sama dengan ijazah yang bakal teman-teman upload. Oke, berikutnya ini ada linearitas klasifikasi. Nah, di sini teman-teman bisa cek sendiri ya, di bidang studi, lalu jenjangnya, lalu kodenya, dan teman-teman bisa pilih program studinya. Teman-teman cek sendiri masing-masing di file ini. Nanti bakal saya sisipkan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal download dan tinggal dicek sendiri ya. Saya contohkan satu ya, di sini saya matematika ya. Nah, ini untuk jenjang SMP, SMP LB, SMA, SMA LB dan SMK. Dan di sini program studi yang nantinya bakal kita sesuaikan dengan ijazah kita. Jadi di sini saya pendidikan matematika, nanti akan saya pilih di program studi ketika mendaftar pendidikan matematika. Oke, jadi seperti itu. Teman-teman dapat cek sendiri linearitasnya. Untuk guru SMK, guru bidang keahlian atau guru produktif, itu juga dapat cek di lampiran kedua ya, di poin B. Itu ada guru mapel kejuruan. Jadi tinggal dicek linearitas ijazahnya dengan program studinya. Oke, sampai di sini saya rasa cukup paham ya. Kalau kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Dan di sini juga ada update pengumuman jadwal yang terbaru ya. Di sini resmi dari laman resmi ppg.kemdikbud. Dan ini sama seperti yang saya jelaskan. Namun di sini ada catatan, guru yang akan diundang akan mendapatkan notifikasi undangan pendaftaran PPG Daljab 2022 di akun SIM PKB masing-masing. Cek mulai tanggal 10. Dan
Bagi guru yang tidak mendapatkan notifikasi sampai dengan tanggal 15, artinya tidak termasuk sasaran peserta PPG. Ini biasanya, masalahnya guru tersebut belum memiliki NIPTK dan guru tersebut belum sarjana S1, atau guru tersebut belum memverifikasi datanya yang sesuai dengan KTP maupun NIPTK yang sesuai dengan Perpal PTK. Oke, ini nanti bakal ada ya notifikasinya di laman SIM PKB ya. Di sini saya cek, saya masuk ke SIM PKB dulu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu bakal ada informasi di atas ini. Jadi teman-teman tinggal klik lanjut ataupun mendaftar dan akan secara otomatis dialihkan ke laman PPG. Dan nantinya teman-teman bisa langsung klik mendaftar melalui laman ini. Nah, nanti teman-teman bakal langsung dapat mendaftar di laman ini. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.